Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sinta. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bu Sinta share screen dulu materinya. Masih materi bab 2 tentang himpunan. Untuk submaterinya adalah komplement suatu himpunan dan selisih dua himpunan. Seperti biasa, para guru selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan, kedua, memakai masker, ketiga, menjaga jarak, keempat, menjauhi kerumunan, kelima, mengurangi mobilitas, yaitu dengan 5M. Plus 1D adalah kita senantiasa berdoa. Untuk tujuan pembelajaran selama PJJ, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyatakan komplement suatu himpunan dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komplement dari suatu himpunan dengan baik. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyatakan selisih dari dua himpunan dengan benar. Yang keempat, setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan selisih dari dua himpunan dengan baik. Komplement dan selisih. Di sini ada himpunan, tabelnya, diagram Venn, komplement, selisih. Oke, untuk nomor 1, semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A, 1, 2, 3. Himpunan B, 4, 5, 6. Himpunan A saling lepas dengan himpunan B, atau himpunan A disjoin dengan B. Oke, diagram Venn-nya. Kita buat diagram Venn-nya, terus tulis semesta di sebelah sini. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 4, 5, 6. Yang bukan anggota A dan B, yaitu 7, 8, 9. Kita taruh bebas di sini, di luar lingkaran. Untuk komplement, A komplement yang bukan anggota A, itu 4, 5, 6, 7, 8, 9. B komplement yang bukan anggota B, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Untuk yang selisih, A selisih B berarti hanya anggota A, 1, 2, 3. B selisih A artinya hanya anggota B, 4, 5, 6. Oke, untuk himpunan nomor 2, semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota A 1, 2, 3, 4. Oke, ditambahkan anggota A adalah 1, 2, 3, 4. Himpunan B, anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, A berpotongan dengan B, atau A intersected dengan B. Diagram Venn-nya seperti ini. Karena anggota A dan anggota B ada yang sama, yaitu 4, berarti 4-nya kita taruh di tengah nanti. Himpunan A, 1, 2, 3, 4, kita kasih lingkaran. Himpunan B, 4, 5, 6, 7, kita kasih lingkaran. Nah, kemudian 8 dan 9 di luar lingkaran, himpunan A dan B. Untuk komplement, A komplement, berarti yang bukan anggota A, 5, 6, 7, 8, 9. B komplement yang bukan anggota B, 1, 2, 3, 8, 9. Untuk yang tabel selisih, A selisih B, 1, 2, 3, berarti hanya anggota A. B selisih A, ya hanya anggota B, 5, 6, 7.
karena 4 adalah anggota A dan juga anggota B tidak ditulis. Untuk yang himpunan ketiga, diketahui semesta atau S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus A, himpunan bagian dari B, atau A, subset dari B. Diagram Venn-nya kita buat seperti ini. Himpunan A termasuk bagian dari himpunan B. Jadi A-nya 1, 2, 3, lingkarannya kecil. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia lingkaran besar. 7, 8, 9 bukan anggota himpunan A dan B, maka di luar. Untuk komplement A komplement atau yang bukan anggota A 4, 5, 6, 7, 8, 9. B komplement yang bukan anggota B yaitu 7, 8, 9. A selisih B yaitu adalah yang hanya anggota A, yaitu himpunan kosong. B selisih A 4, 5, 6. Oke. Untuk nomor 4, semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. A sama dengan B. Untuk diagram Venn, karena anggota A dan B sama, berarti 1, 2, 3, 4. Lingkarannya cuma satu aja ya. Oke. 5, 6, 7, 8, 9 taruh di luar lingkaran A dan B. Untuk komplement yang A komplement yang bukan anggota A. 5, 6, 7, 8, 9. B komplement yang bukan anggota B. 5, 6, 7, 8, 9. Untuk tabel selisih A selisih B berarti hanya anggota A tapi bukan anggota B. Kenyataannya A dan B sama, berarti dia adalah himpunan kosong. B selisih A hanya anggota B tapi dia termasuk anggota A, berarti himpunan kosong. Kesimpulannya, komplement himpunan A adalah suatu himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A dinotasikan dengan A komplement. Notasi pembentuk himpunan A komplement sama dengan dalam kurung kurawal X di mana X elemen S tetapi X bukan elemen A. Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A selisih B. Notasi pembentuk himpunan A selisih B sama dengan dalam kurung kurawal X di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Atau sama dengan A irisan B komplement. Oke, ayo kita menggali informasi. Diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan B anggotanya 5, 7, 8, 9, 10. Pertanyaan A, gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan tersebut. Pertanyaan B, tentukan dalam kurung A union B komplement. Pertanyaan C, tentukan A selisih B. Oke, kita bahas, kita buat diagram Venn seperti ini. Himpunan A 1, 3, 5, 7 kasih lingkaran. Himpunan B 5, 7, 8, 9, 10 kasih lingkaran. Oke, diagram Venn dari kedua himpunan tersebut seperti ini ya. Untuk pertanyaan B, A gabung B atau AA union B sama dengan 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Yang ditanya adalah A union B komplement, berarti sama dengan himpunan kosong. Untuk pertanyaan C, A selisih B. A selisih B yaitu hanya anggota A, yaitu 1 dan 3. Oke, lanjut. Ayo kita menggali informasi lagi. Diketahui S semesta sama dengan bilangan asli kurang dari 15. Berarti bilangan asli yaitu dimulai dari 1 sampai 4
karena kurang dari 15. Himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan Q 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan pertanyaan A, P komplement, pertanyaan B, Q komplement, pertanyaan C, dalam kurung P irisan Q komplement, pertanyaan D, dalam kurung P union Q komplement. Pertanyaan E, P selisih Q, pertanyaan F, Q selisih P. Oke. Untuk pembahasan A, P komplement yaitu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yang bukan anggota P. Untuk yang B, Q komplement artinya yang bukan anggota Q, yaitu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk pertanyaan C, dalam kurung P, irisan Q komplement, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Untuk pertanyaan D, dalam kurung P union Q komplement, yaitu 10, 11, 12, 13, 14. Untuk pertanyaan E, P selisih Q adalah 1, 2, 3, 4. Pertanyaan F, pembahasannya Q selisih P yaitu 7, 8, 9. Ya, penerapan selisih dua himpunan. Ayo kita menggali informasi biar paham. Perhatikan kalimatnya. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika. 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika. Dan 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Pertanyaan A, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Pertanyaan B, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Pertanyaan C, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika? Pertanyaan D, berapa banyak siswa dalam kelas itu? Berarti semesta ya. Oke, untuk pembahasan A, misalkan A adalah himpunan semua siswa yang senang belajar matematika, maka N dalam kurung A adalah 30 atau banyak anggota A adalah 30, yaitu dari 20 tambah 10. Oke, perhatikan lingkaran A. Untuk misalkan himpunan B adalah himpunan semua siswa yang senang belajar fisika, maka N dalam kurung B atau banyak anggota B adalah 25. Ya, perhatikan lingkaran B, yaitu 10 tambah 15 adalah 25. Misalkan S adalah semesta himpunan semua siswa dalam satu kelas. A, irisan B adalah himpunan siswa senang pelajaran matematika dan fisika. Nah, banyak anggota dalam kurung A irisan B sama dengan adalah 10. Jadi yang suka keduanya matematika dan fisika ada 10 orang. Oke. Pertanyaan, banyak orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika. Ada kata hanya yang suka matematika, yaitu arsirannya di sini 20. Dari diagram Venn jelas banyak siswa yang hanya senang pelajaran matematika adalah 20. Ada kata hanya ya. Hanya suka matematika aja. Ada 20. Banyak siswa yang hanya suka atau senang pelajaran fisika. Itu yang suka fisika atau senang fisika adalah 15. Yang diarsir sebelah sini. Dari diagram Venn jelas banyak siswa yang hanya senang pelajaran fisika adalah 15. Nah, banyak siswa dalam kelas itu adalah 20 tambah 10 tambah 15. Yaitu 35 siswa. Berarti semestanya adalah 35. Siswa 20 tambah 10 tambah 15. Oke, penerapan komplement. Ayo kita menggali informasi lagi. Dari 28 peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. 15 anak mengikuti pramuka, 12 anak mengikuti futsal, 7 anak mengikuti keduanya. Tentukan banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal. Oke. Pembahasan, diketahui jumlah peserta didik yaitu banyak anggota semesta atau yaitu 28. Jumlah peserta didik mengikuti pramuka N dalam kurung himpunan A, berarti yang suka pramuka banyak anggotanya adalah 15.
Jumlah peserta didik mengikuti futsal. Banyak anggota himpunan B, yaitu 12. Jumlah peserta didik mengikuti keduanya, pramuka dan futsal, N dalam kurung A irisan B, adalah 7. Yang ditanyakan banyak peserta didik yang tidak mengikuti keduanya, maka di notasinya disebutnya modelnya pertanyaan N dalam kurung A union B komplement. Atau banyak anggota A gabung B komplement. Oke. Anggota S ditambah anggota A irisan B sama dengan anggota A ditambah anggota B ditambah anggota dalam kurung A union B komplement, atau N dalam NS ditambah N dalam kurung A irisan B sama dengan NA ditambah NB ditambah N dalam kurung A union B komplement. Anggota semesta 28. Nah, terus anggota yang suka keduanya adalah 7. 28 tambah 7 sama dengan anggota himpunan A 15, anggota himpunan B 12. 15 tambah 12 ditambah anggota A union B komplement. 28 tambah 7 adalah 35 sama dengan 15 tambah 12 adalah 27 ditambah N dalam kurung A union B komplement. Oke, kalau sudah pindah ruas, N dalam kurung A union B komplement sama dengan 35 dikurang 27. Jadi positif 27 pindah ruas jadi pengurangan. 35 dikurang 27. N dalam kurung A union B komplement 35 dikurang 27 adalah 8. Jadi banyak peserta didik yang tidak mengikuti pramuka maupun futsal adalah 8 anak. Oke, untuk tim guru matematika kelas 7 di tahun ajaran 2021 sampai 2022 untuk kelas 7A Budina Aryani, di 7B Lucinda Novianti, di 7C DE Bu Meli Fitriani. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.